Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua di hari yang cerah ini. Kami selaku dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang akhlak tercela yang akan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, hubud ad-dunya, yang kedua ada hasad, yang ketiga ada gibah, keempat ada nifak, kelima dan fitnah, dan keenam ada namimah. Semoga penjelasan di hari ini akan membawa sebuah kebaikan untuk memperbaiki diri kita semua. Selamat mendengarkan dan menonton penjelasan kami tentang materi akhlak tercela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat saudaraan yang udah memulai presentasi kelompok kami. Baik, yang pertama, saya Muhammad Alwan Afif ingin menjelaskan hubud ad-dunya. Dalam hubud ad-dunya yang saya jelaskan yaitu pengertiannya, dalil, penyebabnya, serta bahaya akan hubud ad-dunya. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Pengertian daripada hubud ad-dunya. Hubud dunia menurut kamus yaitu jagat tempat kaki hidup di bumi dengan segala isinya. Jadi hubud dunia adalah satu kecintaan, kekuasaan, atau kedudukan terhadap dunia. Dunia yaitu tempat yang kita duduki saat ini, tempat yang kita tinggali saat ini dengan segala isinya. Hubud ad-dunia ialah cinta kepada segala isi yang ada di dunia ini, namun secara berlebihan sehingga melupakan melupakan daripada kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Dalil daripada hubud ad-dunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 9 yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah yang orang-orang merugi. Kenapa seperti itu? Jika kalian mempedulikan harta serta anak-anakmu, maka dan juga kalian melalaikan salah kan? udah banyak bukan salah. Terima kasih untuk saudara Alwan telah menjelaskan tentang hubud ad-dunya dan hasad. Yang selanjutnya akan saya jelaskan yaitu gibah. Gibah akan terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu pengertian, yang kedua ada dalil, yang ketiga gibah yang diperbolehkan, dan keempat bahayanya gibah. Pengertian gibah. Gibah dari segi bahasa artinya membicarakan mengenai hal negatif atau positif tentang orang lain yang tidak ada kehadirannya di antara yang berbicara. Dari segi istilah, gibah berarti pembicaraan antar sesama muslim tentang muslim lainnya dalam hal yang bersifat kejelekan, keburukan, atau yang tidak disukai. Bedanya dengan dusta, sesuatu yang diperbincangkan dalam gibah memang benar adanya. Selanjutnya, itu ada dalil. Dalilnya itu ada di Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 12. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah satu di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah menikmati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dan selanjutnya itu ada gibah yang diperbolehkan. Gibah yang diperbolehkan itu ada tadzalum. Tadzalum adalah kondisi orang yang teraniaya lalu melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib, ulama, atau penguasa yang kiranya dapat menangani permasalahannya. Yang kedua, itu ada menceritakan tentang keburukan seseorang oleh karena orang tersebut berbuat maksiat. Maksudnya ini bertujuan menceritakan keburukan orang tersebut adalah ustadz, kiai, psikolog, atau orang yang mampu memperbaiki dan mengubah.
si yang dibicarakan agar berhenti berbuat maksiat. Intinya ini dalam hal ini berbuat kebaikan agar orang yang berbuat maksiat ini agar menjauhi larangannya, menjauhi maksiat ini yang akan berakibat dosa. Yang ketiga ini ada saat meminta fatwa. Saat meminta fatwa ini ada contoh hadis riwayat Bukhari. Wahai Rasulullah, suamiku adalah seorang yang bakhil. Dia tidak memberikan padaku uang yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga kami, kecuali yang aku ambil dari simpanannya, dan dia tidak mengetahuinya. Apakah perbuatan itu dosa? Dan Rasulullah menjawab, ambillah darinya sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik. Ini meminta fatwa adalah meminta sebuah keputusan, sebuah izin, kayak penjelasan apakah sebuah hal itu yang dilakukan diperbolehkan dalam agama atau dilarang dan harus dijauhinya. Yang keempat itu ghibah untuk pengenalan, sebagai bentuk pengenalan. Contohnya itu, ada seseorang yang memiliki ciri khas tertentu yang cenderung lebih dikenal orang dibanding nama. Misal, seseorang itu adalah buta. Contoh ya, buta. Sedangkan masyarakat lebih mengenal kecacatan itu dibanding nama. Jadi, saat mengenalkan akan si orang buta ini, berarti kita menggibah, asal tujuannya tidak menjelek-jelekan, maka diperbolehkan. Intinya di sini tidak ada yang memakai unsur menjelekan, menjatuhkan nama orang lain. Yang terakhir ini ada ghibah untuk berbuat maksiat. Misalnya, mabuk, berjudi, dan mencuri, dan sebagainya. Juga terhadap orang yang menunjukkan permusuhan terhadap Islam. Selanjutnya ini adalah bahaya ghibah dalam pandangan Islam. Yang pertama itu mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang muslim yang mempergunjingkan saudara dalam hal bukan ghibah yang diperbolehkan, sama saja artinya ia telah menghina makhluk ciptaan Allah. Selain itu, ia juga telah melanggar larangannya. Yang kedua, hatinya akan menjadi keras. Ghibah yang buruk itu di mana bibirnya terasa seperti diberi manisnya madu sehingga sangat senang ketika membicarakan keburukan orang lain. Tidak jarang diiringi dengan kata-kata yang tidak pantas atau umpatan dalam keadaan begini. Bukan Allah yang berada di hatinya, melainkan iblis yang turut bersarang di hati, bahkan di bibirnya. Tiada adanya kebaikan atau keberkahan yang ia peroleh, melainkan dosa yang ia peroleh. Yang ketiga itu memicu terjadinya pertengkaran. Tidak ada yang senang ketika aibnya diumbar-umbar kepada orang banyak. Dan jika orang yang membicarakan tahu, maka akan menjadi dendam. Andai kata dendam itu hanya dipendam sekalipun, pasti akan membuat hubungan di antara keduanya menjadi renggang. Karena menyimpan perasaan tidak suka satu sama lain. Selanjutnya itu ada berani berbuat maksiat. Orang yang senang berkunjing berarti senang berbuat maksiat. Ia tidak merasa malu menceritakan aib saudaranya kepada orang lain. Bahkan ia justru merasa bangga karena telah berhasil mempermalukan orang yang ia gunjing. Tidak ada lagi rasa segan dan takut dalam berbuat dosa. Maka tidak menutup kemungkinan perbuatan maksiat lainnya juga akan ia lakukan. Yang kelima ini, amal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghibah juga menjadi penyebab mengapa amal ibadah seorang tidak bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini adalah melenyapkan amal ibadah seorang muslim, seorang mukmin. Dengan menggibah, sebenarnya tanpa sadar seorang sudah menghapus sendiri kebaikan-kebaikan yang ia miliki. Dengan kata lain, ghibah dapat melenyapkan amal ibadah. Terima kasih kepada Muhammad Alwan Afif. Selanjutnya, saya Muhammad Azmi akan menjelaskan tentang ghibah. Dalam pokok pembahasan ghibah, yaitu ada poin tentang pengertian, dalilah, ghibah yang diperbolehkan, dan bahaya ghibah. Pengertian ghibah.
Dari segi bahasa, gibah artinya membicarakan mengenai hal negatif atau positif tentang orang lain yang tidak ada kehadirannya di antara yang berbicara. Dari segi istilah, gibah berarti pembicaraan antar sesama muslim tentang muslim lainnya dalam hal yang bersifat kejelekan, keburukan, atau yang tidak disukai. Bedanya dengan dusta, sesuatu yang diperbincangkan dalam gibah memang benar adanya. Jadi gibah itu ngomongin orang di belakangnya. Dalilnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang." Selanjutnya ada gibah yang diperbolehkan. Yang pertama ada tazalum. Tazalum adalah yang dimana kondisi orang yang teraniaya lalu melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak berwajib, ulama, atau penguasa yang kiranya dapat menangani permasalahannya. Yang kedua, menceritakan tentang keburukan seseorang oleh karena orang tersebut berbuat maksiat. Yang dimaksud di sini, tujuan menceritakan keburukan orang tersebut adalah agar ustadz, kiai, psikolog, atau orang yang mampu untuk memperbaiki dan mengubah si yang dibicarakan agar berhenti berbuat maksiat. Yang ketiga, saat membawa atau meminta fatwa. Sabda dari hadis riwayat Bukhari berbunyi, "Wahai Rasulullah SAW, suamiku adalah seorang yang bakhil. Dia tidak memberikan padaku uang yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga kami, kecuali yang aku ambil dari simpanannya, dan dia tidak mengetahuinya. Apakah perbuatan itu dosa?" Rasulullah SAW menjawab, "Ambillah darinya sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik atau ma'ruf." Selanjutnya, gibah sebagai bentuk pengenalan. Yang dimaksud di sini seperti contoh, ada seseorang yang memiliki ciri khas tertentu yang cenderung lebih dikenali orang dibandingkan nama. Misal, seseorang itu adalah buta, sedangkan masyarakat lebih mengenal kecacatannya itu dibandingkan nama. Jadi saat mengenalkan akan si buta tersebut, berarti kita menggibah. Asal tujuannya tidak untuk menjelek-jelekan, maka boleh saja. Selanjutnya, gibah orang yang berbuat maksiat. Yang maksud di sini yaitu misalkan mabuk, berjudi, dan mencuri, dan sebagainya. Juga terhadap orang yang menunjukkan permusuhan terhadap Islam. Selanjutnya ada bahaya gibah dalam pandangan Islam. Yang pertama, mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud di sini adalah seseorang muslim yang mempergunjingkan saudaranya dalam hal bukan gibah yang diperbolehkan. Sama saja artinya ia telah menghina makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, artinya menjadi keras. Yang maksud di sini adalah di mana bibirnya terasa seperti diberi manisnya madu, sehingga sangat senang ketika membicarakan keburukan orang lain. Tidak jarang diiringi dengan kata-kata yang tidak pantas atau umpatan. Selanjutnya, memicu terjadinya pertengkaran. Yang keempat, berani berbuat maksiat. Yang kelima, melenyapkan amal ibadah seorang mukmin. Yang dimaksud di sini adalah dengan menggibah, seharusnya tanpa sadar seseorang sudah menghapuskan sendiri kebaikan-kebaikan yang ia miliki. Dengan kata lain, gibah dapat melenyapkan amal ibadah. Dan yang terakhir adalah amal ibadah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.